Sekarang kita lagi sama Acong nih. Terus kita coba mau ngobrol-ngobrol nih sama dia nih. Buat temen-temen di rumah, mungkin kalian belum tahu Acong siapa. Terus Acong tuh kayak gimana? Kita pengen kulik-kulik di sini nih sama dia gitu. Yang belum pernah ada di channel lain. Cakep. Di channel lain kan itu biasanya cuma kesurupan. Iya, benar. Pocong, kuntilanak. Masukkan, Nangis, cabut. marah-marah, ya kan? Iya, cabut. Ya kan? Apa itu settingan atau? Bukan settingan, men. Emang dia bisa, men. Oke. Masuk di Bisa. sini. Ya di sini kok, masuk sini. Lalu Cong. Lalu kita ngobrol-ngobrol dulu. Lo harus percaya pokoknya, men. Ini bukan main-main gitu. Cong, boleh disebutin nggak? Kita belum tahu nih nama asli lu siapa sih sebenarnya? Nama asli Sandi Fahrul. Sandi Fahrul. IG juga itu. Sandi Fahrul. Nah, mungkin buat teman-teman kalau misalnya pernah lihat dia tuh dia Di- salah satu talent di Tak Kasat Tak Kasat Mata. Dan udah beberapa tempat didatengin sama dia, men. Iya sih. Dan dia juga sempat memasukkan Yang aneh-aneh gitu. aneh kayak Horor jahat gitu. Iya, Ada yang jahat, ada yang cuma baik. gitu doang. Ah, ini bisa pocong ya? Gitu. Iya. Kan pocong rata-rata nggak bisa ngomong kan? Oh gitu. Iya, rata-rata itu emang sebenarnya kayaknya rata-rata nggak bisa ngomong deh. Terus kalau misalkan dulu kemasukan gitu sakit nggak sih? Cun? Sakit enggak, cuman kan jatuhnya itu kita tuh bukan kerasukan ya, jatuhnya mediasi ya. Mediasi. Ibaratnya dia masuk, Nah. gua tetap sadar gitu. Bedanya tuh itu kerasukan sama mediasi. Gua mediasi, dia masuk di gua tetap sadar nih, tetap tahu apa yang diomongin. Cuman ibaratnya semua badan gua udah kendalinya dia gitu. Jadinya ya gitu, kalau yang masuknya kaki, misalkan kaki dia hancur, ya udah kaki gua kayak mati rasa. Rasanya. Ih, kayak mati rasa udah lemes, yang masuk ular tiba-tiba sebadan lemes kayak agar. Berarti lu nurutin kondisi dia terakhir ya? Nah, jadi ya caranya gitu, misalkan gua nggak mau dia masuk, misalkan tiba-tiba tangan gua mau kayak gimana, gua tolak. Kalau gua ikutin gerakan dia, ya udah masuk. Terus kan ada hantu apa sih yang kepala kebalik gitu ya? Nah itu gimana kalau lu masukin ke badan? Nah iya, mati paling gua begini juga kebal. Lu ngikutin juga? Ya kemarin syuting kemarin belum diupload sih. Ada sempet di salah satu villa di Depok. Jadi ya tangannya keikat, tapi kan sebenarnya wujudnya itu kayak palanya ke belakang. Iya. Cuman karena fullnya manusia palanya ke sini, ya udah gua kesini tapi sampai sakit banget pas gua sadar ini gua tuh sakit banget. Pegel. Kayak salah bantal tau nggak? Iya. Jadi kan kita yang ngikutin dia gitu. Kalau sehari-hari selain syuting buat YouTube, Tak Kasat Mata, sehari-hari ngapain aja tuh? So sibuk aja sih. Sana, ke sono ya. Apa pengacara ya? Pengacara iya. Bukan baik acara. Iya. Berarti emang kalau itu di rumah aja, standby di rumah. Di rumah tidur, paling main doang. Kerjaan gua main syuting. Nah, syuting. Main syuting party gitu. Iya gitu. Enggak party dia. Galau. Nah, kalau kalian mau tahu nih, Acong tuh dulu sempet kerja nih di Iya, salah satu ke minuman. Oh jadi kita mulai bicara tentang Profil nih, perjalanan Acong sampai sampai sekarang. Bisa cerita nggak, Cong? Awal-awal lu sebelum masuk ke dunia YouTube sampai akhirnya lu sekarang jadi salah satu talent gitu di Tak Kasat Mata. Jadi awalnya gimana? Awalnya dari mana ya berarti gua mikirnya? Dari kerja apa dari kerja aja kali ya. lulus Kerja, SMA ya kan? Gue lulus SMA, sempat kuliah, terus akhirnya ngambil kuliah sambil kerja kan. Terus akhirnya kayak udah capek sama kerja kan, kayak kerja, akhirnya adalah temen gue dan ada salah satu entertain yang Frisley itu temen gue minta editor, akhirnya kasihlah editor dan temen gue dan gue nemenin. Gue nemenin dia, akhirnya dia mau syuting tuh waktu itu, dia mau syuting tiba-tiba Acong in frame yuk gitu. Tapi posisi lu waktu itu masih kerja ya. Oh, masih kerja di minuman itu. Nah iya, Acong in frame yuk, in frame selesai, udah tuh kayak kerja biasa, tapi gue jadi main terus ke rumahnya kan, karena ya gue main terus. Jadi terus mulai syuting, terus gue mikir kan kayak gila ya, gue kerja udah capek banget kayak kerja udah capek banget, apa gue keluar aja. Terus karena kan di kerjaan juga biasa lagi make masalah atasan akhirnya gue keluar. Terus karena YouTube juga maksudnya udah sering masuk in frame kayak udahlah, mending kayaknya gue lebih pantas di situ gitu, fashion gue di situ. Fokusin ke YouTube aja. Nah iya, karena kan gue juga udah pengen bikin YouTube juga kan. Iya. Akhirnya apa ya? Udah gue gini, gue cerita gue lupa sendiri nih. Akhirnya
lu masuk ke dunia YouTube. Nah, masukin YouTube sama dan ada Total bener-bener lu udah nggak kerja, akhirnya fokus ke dunia YouTube sekarang ini. nah iya dan emang Frisly sih yang ngajak gue Frisly. Berarti sosok Frisly berjasa banget lah. Jasa banget. Iya. Secara langsung buat lu yang seperti ini sekarang. Nah, gue ngeliat Frisly bukan sebagai entertain, tapi gue ngerti sebagai teman baik gue, ibaratnya teman sehari-hari gue gitu. Mungkin kayak gue tuh udah selalu, aduh gue bingung deh balas sebaiknya dia tuh gimana. Ibaratnya gue ada di sini sampai sekarang tuh karena dia gitu. Iya, secara langsung ya. Dia ngebantu gue gitu. Tak kasat mata pun, ibaratnya gue masuk karena dia. Ibaratnya dia mau masuk karena harus ada gue gitu. Bener. Terus akhirnya, ya sampai sekarang akhirnya sampai sekarang kayak ya udahlah, nggak usah kerja yang ibaratnya kan kalau kerja kayak gitu kan otot ya. Kalau ini kan ibaratnya kerja pikiran, gitu. Kreativitas. Iya kreativitas. Ya udahlah ini fashion gue ngomong di depan publik gini. Karena kan gue suka tuh, kadang gue kalau ngaca kayak nge-review aja tuh. Karena di sini tuh ini gue gitu. Terus akhirnya kayak ya udahlah ini waktunya gitu. Waktunya gue coba bicara depan publik. Publik dan akhirnya awal-awal sih gue diem trap bingung. Iya ada gue harus ngomong apa. kesulitan nggak sih Cong? Misalnya lu lagi pertama kali sampai sekarang tuh ada kesulitan nggak sih? Bingung ngomong apa sih? Kadang kan publik kan ibaratnya gimana? Ibaratnya netizen kan kadang Iya. kita menurut kita benar menurut dia salah. Iya. Jadi bingung. Ya namanya netizen, Iya, menang bacot doang, menang Nah, ngomong doang. aslinya mulut gue tuh kotor, Iya. mulut gue tuh paling kotor. Karena di kamera aja gue tuh nahan, gue ngerem. Iya kayak gitu. Terus kalau bicara dunia YouTube kan sebelumnya orang tua lu tahu lu kerja di minuman itu gitu. Dan tanggapan orang tua tuh gimana pertama kali lu memutuskan Bu, Pak, ya, Ma itu lu terjun tuh gimana tuh? Boleh atau emang sempat ada nggak pergolakan nggak boleh? Awalnya nggak boleh. Awalnya nggak boleh. Udahlah fokus kuliah aja gitu, nggak usah kayak gitu. Terus gini, enggak gitu. Ibaratnya aku ngerasa kayak ibaratnya ini udah waktunya gue maju, terus ibaratnya juga ada orang yang ngebantu gitu. Akhirnya kayak udahlah ini waktunya gue buat jadi sekarang gitu, jadi kayak sekarang. Maksudnya kalau kuliah mungkin tahun depan bisa. Cuma kan mindset orang tua kan biasanya anak S1 lulus bener. sukses gitu. Bener. Buat kan nggak pasti gitu. Bener. Makanya gue pengen kayak coba-coba dunia maksudnya YouTube entertain lah gitu. Baru nanti ibaratnya udah semua udah beres baru kuliah sih. Tapi lu udah diizinin sama orang tua? Udah ngomong juga ke nyokap, Mas ini kayak berhenti kuliah aja dulu gitu. Tahun depan kalau bisa ada uang ya nanti kuliah makin biaya sendiri. Tapi lu sempat masuk kuliah dulu, Cong? Kuliah. Oke. 2 semester. 2 semester yang kamu. Bisa ceritain nggak sih Cong perjuangan lu yang lu inget akhirnya lu bisa sampai kayak sekarang? Entah lu sampai nggak tidur kah, entah sampai lu mesti jalan kaki dari mana sampai mana atau kayak gimana? Ya itu paling kadang kerja misalkan pagi jam 8 pulang tuh udah malam kadang jam 7 jam 8 langsung pulang tuh nggak ke rumah, langsung pulang ke rumah Frisly, cuma ganti baju syuting sampai segitunya. Sampai ya itu tiap kalau syuting lagi padat lagi nggak ada stok ya udah syuting tiap hari, tiap pulang kerja. Kadang pun kalau kerja kan karena kan diri terus ya, kayak gitu kadang kaki kan sampai berdarah, bekasnya juga masih ada sih. Kenapa tuh berdarah? Kan jalan sepatu kan kaos kaki Vexus kan ya lagi cat. Kadang ya udah syuting ntar besok udah harus kerja lagi. Karena tempat syuting lu nggak cuma di kota, kadang mesti lu jalan-jalan yang masuk hutan atau perkampungan ya kan sih. Terus kadang rumah-rumahnya kan rumah-rumah yang udah lama nggak dihuni tuh Cong, kan pasti banyak beling atau apa. Nah, iya makanya gue takutnya kalau kesurupan yang aneh-aneh, apa kesurupan kayak jangan buaya apa yang sampai ngerangkak-ngerangkak kan gue ngeri. Sadar-sadar tangan gue udah darah semua gitu. Emang ada hantu buaya? Siluman. Ular aja gue kalau masukin ular, ya udah gue badan gue udah kayak akhir udah gue kayak ular. Tapi palanya manusia. Siluman. Berarti pas kerja itu Cong, lu udah bisa kayak ngelihat makhluk-makhluk dimensi lain itu? Jadi awalnya itu yang waktu gue syuting Tak Kasat Mata tuh di Bandung. Karena gue bingung kan, ini gue tuh di sini ngapain gitu. Gue nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngerasain, nggak bisa dimasukin juga. Akhirnya Frisly nyobalah ngebuka gue, ngebuat gue ngerasain dia. Dan gue bilang tangannya sakit kayak dipelintir tangan gue gitu. Cek ini dia kenapa gitu? Iya dia meninggalnya tangannya hancur. Itu udah ngerasain sensitif di situ tuh. Nah dari situ udah tuh biasa aja. Lama-lama kok tiap ada gangguan gue makin ngerasa gitu. Yang hordeng tiba-tiba jadi hordeng bentuknya terus kayak ada manusia di dalamnya terus maju.
bener-bener ada palanya. Tuh gue lagi syuting di Bandung pas di villa kan, lebih itu saking takutnya. Dan ternyata kita disekelilingin sama semua makhluk yang ada di situ, disekelilingin sama villa. Oke. Jadi dia ngumpul ngelilingin kalian gitu ya? Nah iya, kayak ngeliatin. Kayaknya ada apa gitu. Pada mau cerita, pada mau masuk, karena di situ gua belum bisa jadi mediasi, mediator ya jatuhnya. Iya, mediator. Jadi kayak nggak masuk di gua. Mungkin kalau gua udah bisa udah pada masuk di gua pasti. Gua nggak bisa nahan. Makanya semenjak itulah gua kayak mulai ngerasa, kok gua kayak gua tuh nggak yang ngelihat oh dia ada di sini, tapi gua kayak dapat gambaran atau dapat rasa kayak dia di sini kayaknya deh. Nah gua nggak mau sotoy, gua selalu tiap ada gua selalu nanya. Coba nanya dia. Kayak pasti. Berarti waktu itu lu belum bisa ngelihat sosoknya, tapi bisa ngerasain dia ada gambaran, iya, gambaran misalkan perempuan hancur atau gimana gitu. Dan gue nanya gini, gue manggil Frisik aja, Cek ini tuh ada ya, tapi sosoknya perempuan tinggi gitu. Iya gitu. Terus gue mungkin kebetulan gue nanya 2 kali 3 kali, seterusnya oh benar gitu, berarti gambaran gue ini nggak salah gitu. Dan sekarang tuh kalau tiap gue dimasukin, kalau sama yang auranya positif, gue bisa tahu nama dia siapa, terus dia meninggal kenapa dia dibunuh gitu. Itu lu tahu kronologis itu tuh dari ceritanya dia atau dia ngasih gambaran? Enggak, jadi dia masuk ceritanya biasa, cerita gini tiba-tiba set kayak di gambaran gue tuh dia dibunuh sama atasannya gara-gara pembagian uang yang kurang gitu. Terus meninggalnya juga daerah-daerah Menteng gitu. Langsung dapat gambaran. Gue ngomong gitu gue sakit tuh. Cong jangan dulu Cong, nih gua masih deg-degan. Tar dulu Mbak. Iya. Karena kan ibaratnya kalau kita ngomong gini kan ibaratnya kayak dia tuh kayak kepancing. Bener, oh ada loh yang bisa gitu. Tahu ada keberadaan gue gitu. Terus dia lihat kita nggak? Nggak. Masih di sana. sini mungkin ya. Karena gue juga nggak tahu gitu. Gue nggak mau jadi sotoy gitu. Kan banyak tuh orang baru apa udah sotoy banget tuh. Ini ada ini. Gue nggak mau. Tapi lu lebih ke mengarah, oh setelah sekian lama lu ngeliat-liat, oh ternyata emang di situ gitu baru lihat ya. Nah iya, nah setiap nggak langsung ngomong apa-apa. Nah jadi gue selalu kayak ngamatin dulu ya. Iya, terus gue nanya yang di misalnya ada orang di sini ada yang gimana? Yang di tanggal bukan sih cowok. Iya. Iya benar gitu. Contohnya kayak gitu ya. Iya gini, oh berarti benar apa yang dapat gambaran gue ya. Ada temen abang gue, dia tuh kan indigo juga sih dia bilang, dan dia ngomong ke abang gue, Bon, abang gue panggil Ambon ya. Bon gila adek lu auranya udah ungu gitu. Karena kan aura normal manusia tuh hijau nggak merah ya. Kalau ungu artinya kalau ungu itu tuh ibaratnya anak-anak yang indigo tuh rata-rata ungu. Tapi gue sebenarnya bukan indigo sih, apa ya? Oh, ya pokoknya bisa lihat lah. Sebenarnya sensitif gue karena gini loh, kalau kita terus-terusan ada hubungan sama orang bisa, kita secara nggak langsung bakal dapat sensitifnya. Nah, kalau misalkan gue berhubungan sama orang-orang yang nggak peka, yang ibaratnya nggak bisa ngerasain sama sekali, gue bakal hilang bakal sendirinya hilang. Itu bakal hilang sendirinya. Nah, tapi kalau karena gue sama Frisly deket banget gitu, karena gue udah dekat, jadi ya semakin tajam gitu. Berarti kalau suatu saat lu jauh dari teman lu ini, yang indigo ini lu bisa hilang juga kemampuan? Ya tergantung nanti temen gue siapa. Kalau temen gue ternyata dia juga orang yang sensitif, ya udah ibaratnya gue terkoneksi. Tetap terkoneksi ya. Terus Cong, kalau misalkan di luar syuting, misalkan lu lagi jalan di rumah atau misalnya lagi di rumah, lu sempet ngerasain kayak gitu-gitu terus dimasukin nggak? Oh, kalau gue lagi nyetir nggak dimasukin. Tapi kalau gue lagi naik motor sendiri rasa bonceng 3 tuh sering. Bonceng 3? Rasa bonceng 3 makanya motor gue kalau pulang malam tuh berat banget, tahu nih pasti posisi sendiri. Pasti ya tahu ada aja yang ngikut. Karena kan biasa setan kan demen cerita ya anaknya, curhat gitu. Ternyata mereka tuh suka curhat juga ya? Curhat. Lu kan setan ya? Suka gosip gitu kan, gosip. Di mana? Gibah, gibah ternyata. Gibah. Gak manusia nggak setan gibah dong. Oh iya Cong, gue jadi inget waktu itu lu sempet cerita ke gue, lu sempet nemuin setan ya makhluk halus tapi bencong. Iya itu yang itu gimana? Nah itu gue bilang itu. Itu di mana sih? Itu di mana kejadiannya? Atau Kemang atau Menteng. Lupa. Itu jadi gue adalah di ternyata ada kayak gitu ya? Iya, gue kira nggak ada gitu. Ada salah satu di Rice Bowl di restoran lah. Restoran ya. Tiba-tiba ditarik, ada namanya Masik Balde bisa. Narik dari situ, ditarik lah ke gue gitu. Mau lihat setan bencong nggak gitu? Iya. Masuk lah ke gue. Ada ternyata juga. Ada, jadi meninggalnya emang lagi ngamen gitu. Ditabrak sama mobil atau motor. Enggak kayak atasan germoknya gitu loh. Sengaja ditabrak.
sengaja karena pembagian uang yang nggak rata. Jadi misalkan dia dapat 500, bilangnya dapat cuma 300. Oh, si makhluk halus itu, si setannya itu. Nah iya yang meninggal itu. Meninggal Jadi itu. akhirnya karena ibaratnya atasannya nggak suka, tabrak. Terus nah di situ makanya gue bilang gue dapat gambaran. Di situ dia ditabrak, mobilnya kayak mobil-mobil Ferry gitu. Sekitar 2012-2013, gue bilang gitu. Dan cowoknya pun masih, dia punya lah cowoknya masih hidup. Cowoknya masih hidup, pas masih. Oh, ceritanya gitu dia cerita. Enggak, iya dia ceritanya cuman ya dibunuh, tapi gue dapat gambarannya itu dan ternyata benar. Emang kalau setiap ada lu yang masuk itu lu dapat gambaran? Enggak semuanya, kalau dia positif, iya. Kalau dia nggak yang bukan yang ganggu sih. Nah nggak lama Frisly masuk juga, temennya ternyata dia dibunuh juga sama orang yang sama. Oh, mereka satu geng nih. Nah Frisly lebih ngedetail, sampai nyebutin nomor serinya. Oh, nomor seri yang nabraknya mobilnya itu. Karena kan dia bisa nge-rewind kan. Benar. Jadi makanya ini secara nggak langsung gue dapet iniannya Frisly gitu. Iya, aura-aura. Aura-auranya ya. Walaupun Terus bisa diceritain nggak sih, Cong? Misalkan nih kita lagi tiba-tiba di jalan nemuin sosok kayak gitu, apa sih yang mesti kita lakukan? Saran lu nih. mending ngomong sih dalam hati, karena kan siapa kalau kita ngomong yang kayak gini ya dia nggak bakal ngerti, tapi ngomong dalam hati kayak ibarat kayak iya gue tahu di sini ada lu, Iya, gue nggak ganggu gitu. ibaratnya kita hidup yang udah berdampingan kayak ibaratnya udah dunia lu dunia gue nggak usah ganggu, udah dia bakal ngerti. Oh, dia bakal pergi. Nah bakal nggak ganggu, Berarti ngomongnya nggak cuman nggak usah di mulut sih, dia malah dalam hati, dia lebih ngerti omongan dalam hati. Dia bakal ngerti, kayak misalnya kalau kita ngerasa ada ganggu-ganggu, ngomongnya dalam hati biasa diem. Cuman ternyata emang kalau mau kenalan gitu dia mah ganggu, ngarep nyolong ya. Iya sih. Nah, ini pada banget tahu, dia tahu nih ya kan. Iya benar. Terus Ki, ada tambahan Ki? Apa lagi nih yang mau kita kulik-kulik Apa yang dari mau kita Acong kulik? ini? Gue sih masih deg-degan ya. Gue deg-degan gue asli. Iya, masalahnya. Soalnya kan Kita nggak tahu men. Ternyata kayak gitu loh. Iya. Terus ini kan sebenarnya pertemuan kita kedua sama Acong ya. Iya. Sebelumnya kita Udah ketemu pernah. di kedai kopi. Kedai kopi, di salah satu daerah kedai kopi. Ciledug. Nah terus di sana ternyata ada penunggunya men. Ya. Ya kan. Terus si Acong narik Acong ke badan lu, terus kita ngobrol. Karena gue ceritain jadi dia kayak mau komunikasi. Mau komunikasi. Iya. Tapi gue nggak bisa ngomong langsung, jadi gue masukin dia ke gue dan akhirnya masuk gitu. Pokoknya tahu-tahu tiba-tiba dia masuk ke tempat lu, ke diri lu aja gitu kan. Iya. Tapi pas dia masuk ke tubuhnya Acong, tuh gue ngerasa Kasian. karena gue duduk sebelah Gue Acong. kasihan sih men. Gue kasihan. Iya. Bukannya takut, malah kasihan. Kasihan, karena dia nangis, ceritanya Cong, dia. gitu. Sebelum dia ngomong ya Bener. si apa hantu ini. Bener. Kita nyebutnya apa? Hantu atau apa sih? Dia masuk Makhluk itu. makhluk ya? halus lah. Makhluk halus. Jin, itu. iya. Iya. Jin. Terus dia nangis kayak gitu-gitu, terus nggak tahu ada rasa kasihan aja. Iya, waktu itu. Ternyata emang dia ditabrak ya, Cong. Ditabrak, iya jadi bukan ditabrak sih, ketabrak. Ketabrak. Dia dia lagi jalan, tapi dia juga lagi kayak nggak tahu ya, nggak tahu kayak lagi stres, kayak pikiran, tabrak, tangannya hancur. Makanya dia megang Sakit. tangan-tangan terus kan. Dia sakit dia bilang. Ya gitu, kayak cerita tuh gitu pasti kalau masuk tuh cerita dia kenapa Dia cerita kenapa. Cuma kalau masuk udah genderuwo gitu-gitu ya udah yang cuma Iya, udah cuman gitu doang udah. pagi pocong, Iya, pocong cuman Gitu doang udah. pocong tuh nggak bisa ngomong. Paginya Hendrik, jadi udah kayak bersahabat tuh nggak sama Hendrik tuh pocong dari kampung rambutan. Jadi emang ada sosok namanya Hendrik Pocong ini. dan dinamain Hendrik. Namanya Hendrik dan Terus, dan memang dia gua lihat tuh di channelnya si Kasat Mata nih, apa Frisly itu memang suka masukin si dia men, si Acung men. Jadi Oke. iya jadi kayak masuk di gua dan sebenarnya cerita dia lagi sih ya, dia tabrak rahangnya hancur. Makanya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong, cuman tapi kalau udah habis masuk ini gue tuh sakitnya naujubillah karena kan mangap ibaratnya ibaratnya segini, kalau dia masuk gue tuh masih segini gitu Karena ininya gini kan gitu. Iya. rahangnya hancur. Apa? Sirangnya tuh ngaplek. Ngampleng ya. Ngaplek atau lepas? Sirang. Masih ada. Tapi ngampleh. Ngampleng iya, masih ada tapi Hancur. gitu men. Nah itu pasti kalau dimasukin dia tuh temen-temennya malah pada ketawa men. Tapi harusnya pocong itu bisa ngomong nggak? Enggak sih, Enggak pocong ya? tuh cuma ini gitu deh. Oke, waktu itu juga sempat dimasukin sama di daerah kampung rambutan juga kalau nggak salah. Naik angkot ibu-ibu meninggal tiba-tiba. Oke. Dimasukin di gue, langsung gue dapet ceritanya dia, ternyata dia lagi habis belanja terus meninggal serangan jantung, tapi dia sedih
tanya sedih kenapa, ternyata suaminya masih hidup dan dia diusir dari kontrakan dan sekarang udah lontang-lantung di jalanan sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Tapi ya makanya dia nyariin suaminya lagi bingung. Berarti sebenarnya mereka memang sebenarnya cuma mau cerita ya. Cerita cuma ngasih tahu ya. Masih tahu curhat. Iya, Sama setelah curhat lu, ya, biar- dia kalau baik langsung bilang Tapi makasih. sebenarnya yang dirasakan sama mereka setelah mereka cerita tuh gimana? Kalau yang setahu lu Sedih sih. sedih ya. Sedih ya karena tahu cerita dia, apalagi kalau misalkan dia ngomong dia sedih suaminya masih hidup sekarang udah diusir kontrakan lontang-lantung dan ya sedih pokoknya kalau yang dibuang di orang-orang dibuang banyak tuh janin-janin dibuang. Terus tuh sebenarnya janin dibuang tuh bakal jadi dia ampuh tetap. Tetap. Tapi Jadi- umurnya segitu aja. Apa dia bakalan tumbuh kayak manusia? Tumbuh tapi mungkin yang anak kecil ya kadarnya nggak kayak anak kecil. Oke. Karena masih anak kecil. Iya karena kasihan sih kalau anak kecil baik tau lu dibuang. Makanya Iya. tuh jangan pengen enaknya doang. Cakep. Jangan pengen enaknya doang, Cakep. urusin anak. Oh. Lah lu ya, lu mau pernah. Ini kita syuting di ruangan nih, di daerah Tanah Kusir. Nah terus kalau menurut terawangan lu nih, Yang lu lihat tuh. Terawangan Iya. kayak Senayan kan. Iya. kira-kira ada nggak di lokasi ini atau di depan? Atau di mana? Banyak sih laron. Iya. Selain laron. Biasanya nggak ada larun, Cong. Tahu nih banyak laron. Jadi Iya. hantu kali. Gimana? Sebenarnya biasanya dia di sini, cuma karena anak kemek dia di sini Iya. ruangan ya. Iya. Iya. Di garasi mobil. Sini ada garasi. Oh, di garasi. Ada garasi. Di sini situ. Tapi yang gambaran, bukan yang gue lihat, Iya. tadi gue lihat, belum lihat. Iya. Gambaran gue ada perempuan, tapi kunti, tapi kayak di atas kunti gitu. Oh, berarti lebih kuat. Lebih kuat, Cong. Enggak Dibanding yang kemarin kita ketemu. enggak kuat sih, bukan yang kunti ganjel berarti. Nah, Kunti emang udah dari sini gitu. Oh, Bukan kunti oke. ganjel, tapi rambutnya panjang, tapi kayaknya dia nggak tahu ya, dia bilang nangis nggak nangis, kayak tawa-tawanya ringan gitu. Gimana? Gitu. itu. Oke. Oke. Kita tuh jahat ya. Iya. Nah, Kayak anak-anak SMA lagi gibah ya. gitu kan. Apa baru, gitu. Iya, mau. Iya, Bagus. mau. Dia. Dia pengen komunikasi nggak kira-kira? Jadi pas awal kita ngobrol dia sempat Komunikasi. mau masuk sih. Nah, Belum maghrib banyak ya kayak gitu. malah makin banyak kumpul ya. Merasa panas. Kalau tadi kan gue datang kayak biasa. Biasa aja. Kelihatan sih, Cong. Tangan lu udah mulai basah. Iya, kelihatan. Muka lu juga nggak beringas tadi, nggak seceria tadi. Sudah mulai mengganggu. Rambutnya juga udah mungkin. Enggak, ini emang warnanya. hijau, rambut gua go green. Ini dari tadi. Rambutnya udah. Gara-gara panas. Boleh coba boleh pegang tangan nggak? Oh iya. Nggak apa? Udah basah. Ada basah. Udah basah, panas gitu, panas. Ada yang mau komunikasi nggak, Cong? Coba. Coba dulu ya. Kita coba. Coba ya. Semoga Oke, teman-teman, jadi kita nih coba mau komunikasi nih sama yang coba di sini. Salah satu ya. yang menetap di sini. sebenarnya kelemahan dia gue nggak bisa nyaring ya yang mana yang bakal masuk Iya. gitu. Iya, pokoknya. Tapi kok di sini karena semi rapi, Heeh. gue nggak tahu nih yang Yang masuk mau masuk mana? dia atau yang datang ke sini. Iya. Karena ada yang mampir-mampir nih, Cong. Hmm. Kayak tertarik lah ibaratnya kayak ada wangi. Iya. Mungkin juga. Gila gue ada. Mau komunikasi. Meski sih nggak tahu. Meskipun nggak ada. Yang mana? Iya. Boleh ngajak komunikasi ya, nih? Pegang gua. Iya. Coy. Atau yang mana nih?
Boleh tahu namanya nggak? Boleh tahu namanya? Siapa namanya? Mau ngobrol aja. Ganggu nggak di sini? Nggak. Ini dari laki-laki atau perempuan? Sama kayak kita atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Terus emang suka main ke sini? Emang di mana biasanya? Oh, di sana. Soal di mana? Ya kagak tahu. Eko. Terus emang lagi main aja ke sini ya? Kenapa itu? Kenapa? Hah? Diem aja dikacangin. Lu lihat nggak lu? Lihat bisa. Tahu bisa. Kenapa? Jangan kenapa? Iya, jangan berantem. Boleh tahu namanya nggak? Mas. Tidak ada nama. Nggak ada Sudah nama. berapa lama di sini? Sudah berapa lama di sini? Puasa di sini. Di atas sana, Oh, anak kusir bukan? di tanah kusir, di kuburan. Ya. Di rel. Umurnya sudah berapa lama? Umurnya sudah berapa lama? Sebelum ada tempat ini. Dulu ini apa di sini? Tanah, rawa, air. Tidak. Kuburan. Pohon, hutan ya. Kita gabung nggak di sini? Oke. Katanya? Dia tidak di sini, dia di sono. Oh, di sono mampir di sini. Lo ada tanyain kan? Iya, gue mah gak ada yang nanya apa-apa. Ibaratnya kita tahu dia ada di sini gitu. Iya. Ya udah, Maaf ya Mbah ya. Mbak, Mbah. udah tua Mbak. Iya kan seperti itu. Wah, sebelum ada yang udah tua berarti. Tuh. Cowok. Ya udah, si Acongnya suruh balik aja. Siapa sih Cong? Ini laki-laki Bukan laki-laki. nggak tinggi sih, tinggi tapi tingginya di atas manusia normal, tapi bukan udah berdua juga, tapi kayak dia tempatin dulu, ibaratnya dia megang sini Ya dibilang sini rawa-rawa ya? pohon sih dulu, Pohon. pohon Di sini. kebun kayak berdua gitu. Lu lihat gambar itu Cong. Cuman pohon Pohon-pohon aja. sama pohon pendek kayak rumput-rumput. Ilalang kali ya? Terus tadi dia ketawa-tawa kenapa? Enggak, tadi dia mau berantem kayaknya ya? Aku nggak tahu berantem sama yang mungkin Yang sini kan? perempuan sini nggak tahu Iya. juga, karena dan ada juga sosok anak kecil yang dibawa. Sama dia? Enggak, sempat ada anak kecil yang ngikut, akhirnya ngikut di aku kan, aku Hmm. dikasih kayak Hmm. udah nih kamu buat jagain kamu. Oh, dia ngasih. Enggak ada temanku Oh, oke. ngasih kayak sosok anak kecil kayak udah nih buat jagain kamu aja, Oh. dan anak kecil usil gitu. Iya. Jadi ya udah mungkin nggak tahu diusilin, dicolok-colok. Sama dia tadi makanya dia Iya. nggak marah ya? Kayak ibaratnya kayak Iya benar. Nah, terus ada apa Cong yang dia sampaikan pas dia masuk ke dalam tubuh lu tuh? Ada nggak sesuatu yang dia jelasin atau dia ceritain? Nah, cuman apa kayak dulunya dia kayak megang tanah sih, Oh, megang tanah sini. Berarti dulunya dia manusia juga ya? manusia. Manusia. Cuman ya gitu jin tetap Oh, jin. tadi kan Terjun. jin. Jin yang nguasain ini daerah sini dulu. Dulunya dia jin, karena ada manusia yang megang sini mungkin yang meninggal, akhirnya dia menyerupai dia. Oh, menyerupai ya. Kalau ditanya nama, hantu kadang sekalinya ngasih bukan nama dia beneran, Iya. Makanya dia tadi nggak mau nyebutin namanya ya. manipulatif.
Dia tuh dia teman gue tapi suka bohong ibaratnya. Kadang kalau dia pergi jin-jin yang kiriman kayak santet gitu-gitu, misalkan masuk di aku gitu. Dia bilang dia datang karena sendirinya gini-gini ikut dari Padahal sini, bukan. ikut dari sini. Malah nyatanya bukan, dia emang dikirim, tapi dia nggak mau ngasih tahu kalau dia kiriman. Oh. Ngomong ya jin, iya saya dikirim ini. Oke. Itu saja. Oke, Cukup Acong udah istirahat, Iya, kan? iya, harus iya, istirahat iya, iya. ya kan, karena udah coba komunikasi men. Iya sih. Apa ya? Saran-saran nih. Usus gue. Saran-sarannya. Kira-kira nih Cong, saran-saran lu buat temen-temen di rumah mengenai hal-hal yang seperti ini, terus yang lu tadinya pegawai minuman salah satu Iya. toko minuman, terus apa sih saran-saran lu buat temen-temen di rumah gitu loh? Sebenarnya kita tuh nggak ada salahnya mencoba gitu. Kita ngecoba tuh apa aja nggak apa-apa. Gitu. Cuman nanti di situ kita bakal tahu kita lebih fashion kita tuh di mana, kita lebih cenderung kemana. Kalau kalian Iya. ngerasa mending ini aja kita nyaman gitu, ya udah kita nyaman di dunia ini. Kalau misalkan oh gue lebih nyaman kerja kayak gini ya udah kayak gitu aja. Tapi kalau gue tipikal yang nggak mau di circle itu aja gitu. Gue mau ibaratnya jelajahin, gue mau nyari pengalaman. Nah di situ gue bakal tahu kan. Ya, tempat mana nih yang menurut gue paling nyaman. Jangan takut mencoba. Jangan lah ya. takut untuk mencoba. Dan kalau untuk makhluk-makhluk kayak gitu, sebenarnya ibaratnya ya emang sebenarnya dimanapun dia pasti ada. Kita itu kan hidup udah pasti berdampingan sama Iya. dia. Cuman kita nggak usah yang nantangin, nggak usah juga yang takut. Karena kalau kita takut, dia berani. Dia nyerap energi kita. Dia bakal, kalau kita takut dia nyerap energi kita, dia bakal wujudin. Dia bakal ngasih bentuk wujudnya, ngasih tahu bentuknya dia. Gitu. Karena dia butuh energi besar Nah, untuk menampilkan sosok. Nampil. Nah, karena kalau kita takut lemes, karena energi kita diambil. Tapi kalau kita berani, dia justru kayak ibaratnya ya, kita nakut-nakutin orangnya berani. Ah, udahlah, berani dia. Udah gue diem aja gitu. Kasarannya gitu lah ya. Iya, dan kalau kalian diganggu, mending ngomong tuh ngomong dalam hati aja kayak. Dibanding berat mulut ya. Iya, kayak saya tahu kamu ada, tapi kita itu berdampingan, gak usah ngeganggu. Dari lu Ki, Dia gue sih masih deg-degan ya. bukan. Iya. Dia apa ya? Lu Cong? Udah kan? Soalnya keringetan tadi. Keringetan. Iya benar kata Acong tadi, kita hidup berdampingan, terus saling apa? Saling menghargai aja ya. Iya. Di mana dia berada, kita di sana juga jaga sopan santun. Sopan santun ya. Terus yang nggak bisa dipungkirin mereka ada gitu sebenarnya Iya. kita ya. Iya. Karena apalagi di daerah sini yang Notabene kalau ya. cerita dulu sih yang gue dengar ya dari orang sini juga, ini dulunya rawa, rawa, terus kebun juga. Setelah itu dijadiin pemakaman ya. Tuh. Jadi dulu itu ada yang megang namanya si merah. Si merah. Gue kan sering kayak nama orang tua nih. Dia ada yang megang si merah, terus si merahnya juga masalah dibunuh, balik lagi ke Sapa di tanahnya ada 3 jawara di situ. Tapi ini dulu rawa kan atau Iya, ya rawa. rawa. Kalau pohon-pohon yang pendek gitu ya. Nah terus ya baru dijadiin perumahan. Sekarang kan perumahan di sini. Ini sih gambarannya gitu. Kayak pakai lalang gede. Tadi Pohon yang lu pendek, lihat iya. ya. Yang jelas sih pertebal iman ya. Iya. Sama Jangan lupa Allah. Ada Tuhan yang Maha Iya. Esa. Tuh. Doa apa, Bet? Iya, pokoknya. Ya udah gua ambil nih. Iya, Pertebal kalau iman dari gua. gue pokoknya kalian sebagai anak muda jangan takut coba. Kalau kalian punya passion di mana, coba gitu loh. Jangan takut untuk coba, bener katanya Acong tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen kita di ngobrol.com. Jangan lupa nonton YouTube yang tak kasat mata juga. Jangan lupa tonton channelnya Frisly, tak kasat mata. Pokoknya Follow kalau juga ya. kalau kalian pingin lihat Acong lebih detail Aneh, kayak iya. tadi tuh, Masuk yang aneh-aneh. Iya. Tak kasat mata. tak kasat mata. Kalau pokoknya update terus ya Cong. Update pasti Update tiap terus. Selasa Sabtu. 2 kali seminggu ya. Iya. Iya. Siap. Pokoknya kalian harus tonton juga tak kasat mata men, biar lihat sosok Acong yang seceria ini men, sosoknya langsung berubah di sana men. Iya. Iya gitu. Makanya dia juga bingung. Iya. Yaudah, cukup sekian, makasih men. Ya, thank you. Udah mampir di channel kita. Pokoknya nongkrong terus di ngobrol.com. .com.